Terjadilah perang besar antara dua pasukan ini, disebutnya perang Siffin pada tahun 37 Hijriah. Ini tahun ketiga ya pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Terjadi perang besar dalam perang Siffin ini. Nah, dalam perang ini ada seorang sahabat mulia usianya udah hampir 90 tahun, hampir 100 tahun usianya, namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini sahabat Rasulullah yang masuk Islamnya di awal-awal ya, di hari-hari awal Islam. Orang tuanya itu dua orang yang mati syahid pertama kali, namanya Sumayyah dan Yasir. Dua orang yang mati syahid pertama. Anaknya ini sejak awal pejuang tangguh ya. Dari sejak muda dia itu. Lalu makin tua usianya dia makin hebat. Nah, ada satu cerita menarik. Ini flashback dulu ya. Di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah itu membangun masjid pada tahun 1 Hijriah. Ketika baru hijrah ke Madinah, Rasulullah bikin masjid. Ketika di masjid kan kerja bakti, semua orang ngangkut batu, bawa semen, kerja keras untuk bangun masjid. Ketika orang-orang lain itu membawa satu batu, Ammar bin Yasir membawa dua batu, dan ketika Rasulullah ngelihat wajahnya itu penuh dengan tanah itu kan. Lalu dielus punggungnya, dibersihkan tanahnya itu, ya ibnat turab, wahai anak tanah. Rasulullah memberikan panggilan kesayangan. Sambil bercanda Ammar bin Yasir gini, wahai Rasulullah, qataluni, mereka ini sudah membunuh saya ya Rasulullah. Ke sahabat-sahabat yang cuma ngangkat satu batu. Masa mereka mengangkat satu batu, saya dua batu, nih mereka udah membunuh saya nih, bikin saya mati nih kayak gini, capek. Sambil bercanda. Rasulullah senyum, enggak Yasir. Bukan mereka yang membunuh, yang akan membunuh kamu adalah fi'atun baghiyatun. Yang akan membunuh kamu adalah kelompok yang memberontak. Kelompok yang ngeyel. Baghiyah itu. Para pemberontaklah yang akan membunuh kamu, bukan para sahabat yang mulia ini. Sambil bercanda Rasulullah. Ya, udah. Hadis itu dihafal oleh para sahabat dan tahu. Sehingga siapapun yang membunuh Ammar bin Yasir berarti dia inilah pihak yang salah, pihak pemberontak. Oke, itu flashbacknya ya, background ceritanya. Setelah itu ketika terjadi perang berkecamuk, semua pasukan berperang, inna Allahu Akbar puluhan ribu. Ketika berperang itu ikhwan wa fillah, ternyata Ammar bin Yasir berperang dengan gagah berani. Padahal udah tua, udah 90 tahunan ya, pakai baju besi, nggak ada yang berani dekat dengan orang ini. Semuanya pada menyingkir. Nah, suatu ketika ada pihak yang berhasil membunuh orang ini. Ini orang yang jago terus, ini nggak pernah ada yang mengalahkan ini, berhasil dibunuh. Begitu dibuka helmnya, terlihat wajahnya, ternyata wajahnya wajah Ammar bin Yasir. Berteriaklah orang-orang, Ammar bin Yasir sudah terbunuh, sudah meninggal. Ketika tahu semua orang Ammar bin Yasir sudah meninggal, perang berhenti semuanya, stop semuanya itu, tegang semuanya. Siapa yang membunuhnya? Ketika dicek, pasukannya Muawiyah. Ketika itu terjadi, ikhwani wa fillah, ketika terjadi, sampai beritanya ke Muawiyah, pasukan kita yang telah membunuh, barulah sadar pasukan Muawiyah seluruhnya nyadar dan mereka mulai ngerasa bersalah. Oh, berarti di antara dua pasukan ini siapa yang benar dan siapa yang salah? Pihak Ali yang benar, pihak kita yang salah, kata pihak Muawiyah. Pihak kita yang salah. Makanya ikhwani wa fillah, ini bukan antara muslim dan kafir, tapi pihak yang benar dan pihak yang kurang tepat. Pihak yang baghiyah ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Isra, "Wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqqi, wa man qutila madzuman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatli innahu kana mansura." Dengan ayat ini ya khonifillah, bahwa siapa yang terbunuh dengan kezaliman, maka walinya, kata Allah dalam surat Al-Isra, walihi sultanan. Walinya itu memiliki power untuk menuntut balas. Muawiyah itu berpikir dengan ayat ini bahwa kami keluarga Muawiyah bisa menuntut balas. Tapi pihak Ali punya pendapat yang lain. Cuman yang lebih benar adalah pihak Ali bin Abi Thalib, pihak yang benar. Ketika dua kelompok bertarung, kata Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 9, wa in ta'ifatani minal mu'minina, ketika ada dua kelompok umat Islam iqtatalu, saling berperang, fa aslihu bainahuma, maka cobalah damaikan. Tapi kata Allah, fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Tapi kalau pihak satunya itu terus ngeyel memberontak, maka perangi pihak yang ngeyel itu memberontak itu sampai mereka kembali ke jalan Allah. Bukan dibunuh, sampai mereka kembali ke jalan Allah. Itulah yang dilakukan Ali dengan surat Al-Hujurat ayat 9.
kami ini benar nih, yakin. Maka mereka yang ngeyel terus, ayo kita perangi. Berdasarkan surat Al-Hujurat ayat 9. Jadi dua-duanya menggunakan ayat, ketika bertemu bertarung, ternyata Ammar bin Yasir terbunuh dari pihak Muawiyah. Sehingga siapa yang pihak Baghiyah itu? Pihak Muawiyah bin Abi Sufyan yang kurang tepatnya itu. Walaupun mereka punya pandangan Quran. Perangnya berhenti sejenak. Ketika perang berhenti sejenak, nah, ada strategi, ada ide. Dalam beberapa riwayat ceritakan idenya itu dari Ammar bin As nih. As gimana apa yang harus kita lakukan katanya? Kata Ammar bin As gini aja. Kita minta stop aja perangnya. Kita minta stop dan bilang mereka bahwa yang membunuh itu bukan kita. Yang membunuh itu katanya siapapun yang menyebabkan perang ini terjadi, merekalah yang membunuh Ammar bin Yasir sebetulnya. Kan yang membunuh Ammar bin Yasir berarti dia pihak yang salah kan? Bilang aja bahwa yang membunuh ini adalah siapa yang menginisiasi perang, yang membawa pasukan, mereka ini yang membunuh sehingga perang terjadi. Ketika narasi ini disebarkan, pihak Ali bin Abi Thalib marah, merasa diserang. Kok kita yang disalahin kata pihak Ali? Perang lanjut lagi akhirnya. Perang lanjut lagi, korban banyak. Ketika perang berlanjut, ternyata yang lebih militan, lebih kuat pihak Ali bin Abi Thalib. Pihak Muawiyah bin Abi Sufyan sudah kalah terdesak. Mundur, udah hampir kalah, udah hampir menang tuh pihak Ali bin Abi Thalib ini. Tapi ada strategi lain dari Ammar bin As, cerdas Ammar bin As itu. Jadi manusia yang paling cerdas di zaman Rasulullah itu, yang paling banyak strateginya ada beberapa orang. Di antaranya Ammar bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini orang-orang yang paling jenius ya. Nah, ketika mereka udah hampir kalah, ada strategi. Pasukan yang paling depan disuruh untuk mengangkat Al-Quran dengan menancapkan Al-Quran itu ke ujung tombak. Tombak nih, ditusuk Al-Qurannya pakai tombak, tusukan, lalu Al-Quran diangkat ke atas. Karena ada ayat bahwa kalau kalian berselisih maka kembalikanlah persoalannya berdasarkan Quran. Tahkim itu berdasarkan Al-Quran. Jadi ketika mereka mau kalah, ditusuk Qurannya, lalu mereka mengangkat Quran. Udah stop perangnya, nggak usah berperang lagi. Kita urus urusannya berdasarkan Quran aja. Bagaimana solusinya gitu? Padahal kalau mau dari awal aja kan? Kata Ali bin Abi Thalib, enggak, ini mah strategi. Ini strategi agar mereka tidak kalah telak nih. Ayo lanjutin aja sampai kita benar-benar menang, baru kita bereskan urusannya. Tapi pasukan Ali bin Abi Thalib paling depan sudah tidak mau lagi melanjutkan. Ini kan udah dengan Quran. Ini orang-orang nih yang paling ngotot ingin berperang adalah anak-anak muda pihak pasukan Ali ini. Tapi ketika mereka terperdaya oleh strategi Ammar bin As, mereka juga yang paling malas perang. Mereka inilah yang akan jadi orang-orang jahat ke depan. Beberapa pasukan Ali bin Abi Thalib ini. Kata Ali, ini cuma tipu daya aja, kalian ditipu. Ayo maju terus, tapi mereka udah nggak mau. Pada akhirnya ikhwani fillah, perang berhenti dan terjadi diplomasi. Ketika diplomasi ini terjadi, ikhwani fillah, Ali bin Abi Thalib mengutus utusannya, yaitu Abu Musa al-Ash'ari, sahabat yang mulia, dan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan mengirimkan diplomatnya Ammar bin As yang cerdas ini. Ketika mereka berdialog, akhirnya mereka sepakat bahwa udah perang gak usah dilanjut, kita udah aja membagi dua kepemimpinan. Kepemimpinan di daerah Madinah, Mekah, Kufah dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, sedangkan di daerah Syam udah dilepaskan aja, biarkan dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Sepakat dengan solusi itu. Akhirnya masing-masing pasukan pulang dan tidak boleh ada perang selama 1 tahun. Nanti tahun depan kita bicarakan lagi gimana solusinya. Nah, di sini saya akan ngasih tahu satu cerita fitnah. Saya kasih tahu biar kawan-kawan tahu kalau Anda mendengarkan cerita ini, itu cerita yang benar-benar dibuat-buat fitnah untuk merusak sejarah Islam. Fitnahnya kayak gini. Yang benar yang saya ceritakan tadi ya, dari sumber yang ilmiah insyaallah. Bahwa mereka sepakat dengan kepala dingin, damai, enggak ada perang, damai udah. Tapi ini fitnah yang terjadi. Ketika mereka itu ketemu, solusi yang diambil adalah gini, kata Ammar bin As. Udah gini aja. Semua pemimpin yang ada sekarang suruh turun. Kamu umumkan bahwa pemimpin kamu disuruh turun, Ali bin Abi Thalib. Dan pemimpin saya Muawiyah suruh turun. Nanti kita pilih pemimpin baru. Oke, sepakat. Kita akan pilih pemimpin baru, bukan Ali, bukan Muawiyah. Lalu ketika mau mengumumkan hasil perundingannya, kata Abu Musa, silakan kamu dulu. Kata Ammar bin As, enggak saya, kan saya mah junior lah dalam Islamnya baru. Kamu kan lebih senior dalam Islam, kamu dulu katanya. Lalu Abu Musa al-Asy'ari berteriak mengumumkan pengumuman. Hasil perundingannya kita sepakat agar Ali bin Abi Thalib harus kita turunkan dari kepemimpinan.
Udah dari saya gitu. Silakan kata bagian Amr bin As. Kata Amr bin As, kasih kesepakatannya kita menurunkan Ali. Kalau saya tidak mau menurunkan Muawiyah. Saya loyal dengan Muawiyah. Kalian aja yang tidak loyal dengan Ali. Jadi Abu Musa ditipu oleh Amr bin As. Sehingga pasukan Ali kocar-kacir dan berantakan. Itu fitnah, ikhwan fillah. Kenapa? Enggak pernah ada cerita seperti itu. Enggak pernah ada cerita seperti itu. Dua-duanya sepakat agar mereka berunding damai dan meneruskan teritori masing-masing dengan perdamaian. Jadi ikhwan fillah, cerita tentang mereka ini penuh dengan cerita-cerita palsu fitnah yang tersebar, bahkan ditulis dalam buku-buku sirah, dalam buku-buku sejarah, bahkan ditulis oleh umat Islam sendiri, bahkan diceritakan oleh umat Islam sendiri dalam ceramah-ceramah. Hati-hati. Jadi Anda semua perlu mendengarkan versi yang lebih akurat, insyaallah ya. Bereslah masalah ini dengan tahkim ini. Tapi setelah tahkim ini, ikhwani wa akhwati fillah, setelah tahkim ini ada pihak-pihak yang tidak sepakat dengan keputusan ini. Pihak ini berpikir bahwa semua huru-hara ini gara-gara 3 orang nih. Kami tidak sepakat dengan tahkim. Padahal mereka inilah yang ingin berhenti perang ketika melihat Quran. Mereka ini orang-orang yang taat ibadah. Ibadahnya itu nggak bisa ditandingi. Qiyamul lail itu bisa 5 jam, 6 jam. Bacaan Qurannya banyak, puasanya sering. Tapi orang yang paling dungu, paling bodoh, paling gak punya ilmu agama. Kalau hari ini disebut apa? Fanatik. Orang-orang yang fanatik. Mereka inilah yang namanya kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini mereka kabur dan mereka memberontak. Mereka keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib, jumlahnya sampai 12.000 orang lebih. Dan mereka pindah dari Madinah ke daerah namanya Harura. Di sana mereka membuat pasukan sendiri. Mereka punya pikiran bahwa umat Islam ini hancur gara-gara Ali bin Abi Thalib, gara-gara Muawiyah dan gara-gara Amr bin As. Itu pikiran mereka. Dan mereka sangat keras, mirip seperti teroris. Mereka bikin pasukan sendiri. Setiap kali ada umat Islam yang lewat sana ditanya, Ali bin Abi Thalib kafir enggak? Kalau mereka bilang enggak, Ali bin Abi Thalib muslim, dibunuh. Jadi mereka menganggap sahabat-sahabat yang tadi saya sebutkan itu sebagai orang-orang yang sudah murtad kafir. Itu namanya kaum Khawarij. Sekarang masih ada sebagian dari umat Islam yang bermental Khawarij, masih ada. Pokoknya kalau beda dengan kelompoknya kafir di luar Islam, itu bahaya, hati-hati kawan-kawan. Kaum Khawarij ini makin lama makin berbahaya, makin membuat teror terus. Banyak umat Islam jadi korban. Ali bin Abi Thalib mengirimkan Ibnu Abbas untuk menjelaskan ilmu agama ini, agar mereka ngerti. Dikirimlah oleh Ali bin Abi Thalib ke kaum Khawarij ini, tapi mereka tidak menerima penjelasan ini. Maka semakin menjadi terorismenya. Jadi umat Islam hancur gara-gara ada pasukan yang ekstrim cara berpikirnya ini. Tapi ibadah mereka kuat, tahajud mereka kuat, tapi nggak punya ilmu. Ikhwani wa fillah. Mereka membuat berbagai aksi terorisme ini ya. Nah, sifat Khawarij ini sekarang perlu kita tahu, konflik itu biasa. Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah sudah akur lagi, tapi kaum Khawarijnya masih melakukan terorisme. Mereka itu bodoh, fanatik dan keras. Jadi kalau ada umat Islam yang sifatnya kayak gini, ilmu nggak ada, penampilan bisa jadi seakan-akan paling Islami seakan-akan ya. Karena kopiah ini bukan tanda Islam. Rasulullah nggak pernah pakai kopiah gini. Dan Rasulullah nggak pernah pakai kopiah Haji Iming gitu yang hitam gitu, nggak pernah. Rasulullah nggak pernah gitu pakai pakaian ini. Jadi bukan di pakaiannya, dan mereka itu fokus pada penampilan, padahal bodoh ilmu pengetahuannya. Fanatik, merasa akidahnya, pemahaman yang paling benar, yang lain sesat semua. Lalu keras. Kalau orang tidak sepakat dengan cara kekerasan, bawa pentungan, bawa senjata, ngebunuh orang. Hari ini sayangnya ikhwani wa akhwati fillah, dalam studi kalau kita mempelajari ilmu namanya global security atau ilmu global governance, kita akan sampai pada satu topik bahwa salah satu ancaman yang membahayakan tatanan dunia hari ini adalah kelompok-kelompok bersenjata yang mengatasnamakan agama. Baik itu agama Kristen, ada juga kelompok bersenjata agama Buddha, termasuk kelompok bersenjata agama Islam. Nah, mereka ini semuanya teroris. Islam dituduh teroris, Islam tidak teroris, tapi faktanya memang ada sebagian umat Islam yang mengatasnamakan Al-Quran, akidah, dan melakukan aksi terorisme, ada. Apakah mereka punya hak kayak gitu? Nggak punya hak. Tapi kan mereka dizolimi, dijajah. Memang mereka kasihan juga dijajah, dizolimi. Tapi bukan berarti mereka melakukan aksi teror. Ada umat Islam yang kayak gitu, ikhwan fillah. Mungkin mereka juga merekrut, mau bunuh diri macam-macam. Ingat ya ikhwan fillah, salah satu pelajaran dari kisah Ali bin Abi Thalib itu adalah tentang bahayanya sifat ekstrim. Bahayanya sifat ekstrim. Orang yang bunuh diri
mau sebagaimanapun ibadah dia, di akhiratnya dia akan masuk neraka abadi, unlimited. Unlimited benar ya, bukan unlimited kayak kuota, unlimited 5 giga katanya. Katanya unlimited. Jadi benar-benar di akhiratnya abadi di neraka. Kalau bunuh diri di akhir ayatnya. Jadi nggak ada alasan orang bunuh diri. Kalau jihad berperang, tapi bukan bunuh diri. Apalagi membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Nah ini sifat orang-orang Khawarij. Lalu orang Khawarij ini mereka mulai melancarkan aksi. Pokoknya umat Islam tidak akan selamat kecuali 3 orang ini meninggal. Ali, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amr bin As. Mereka mengirimkan 3 pembunuh terbaiknya. Di 3 teritori yang berbeda. Amr bin As di Mesir. Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam. Ali bin Abi Thalib di Madinah Al-Munawwarah. Kirim. Ketika pembunuhnya itu datang ke masjidnya di Mesir, di zaman dulu ikhwan fillah, pemimpin itu sekaligus imam salat. Pemimpin itu imam salat sekaligus. Jadi dia bisa memimpin kota, bisa memimpin negara dan bagus memimpin salat. Tapi Amr bin As lagi sakit, katanya lagi sakit perut. Jadi dia menggantikan dengan imam yang lain tapi pakai baju yang sama kayak beliau. Jadi pakai pemain cadangan. Dia memimpin sholat. Ketika lagi memimpin sholat dia yang ketikam. Bukan Amr bin As selamat. Muawiyah tuh ketika mau dibunuh dia selamat juga. Meleset, gak berhasil membunuh Muawiyah. Ketika datang ke Ali bin Abi Thalib, beliau sedang memimpin sholat subuh. Abdurrahman bin Maljam ini berhasil menikam Ali bin Abi Thalib pada tanggal 16 Ramadan tahun 40 Hijriah. Dan Ali bin Abi Thalib meninggal di tangan seorang munafik, orang jahat ini. Jadi kepemimpinan Ali bin Abi Thalib selama 5 tahun itu ikhwanul fillah, memang capaian-capaian pembangunan gitunya enggak banyak, enggak ada. Tapi kalaulah tidak dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, maka umat Islam hancur semuanya. Di saat itu butuh pemimpin yang tegas, kuat, menang, jago berpolitik, diplomasi, dan juga tetap bisa membangun keutuhan umat Islam. Jadi Ali bin Abi Thalib kepemimpinan kehebatannya itu di zaman kehilafannya ketika dia berhasil meminimalisir korban yang harusnya, kalau bukan Ali harusnya lebih banyak dari itu. Kalau bukan Ali bin Abi Thalib. Dan lebih hancur dari itu umat Islam kalau bukan Ali bin Abi Thalib. Itulah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, di Madinah ini galau lagi, dibingung siapa jadi pemimpin. Yang jadi pemimpin kita pilih saja anaknya Ali. Siapa namanya? Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW. Atau Hasan bin Fatimah binti Rasulullah SAW. Anaknya Fatimah ini kan. Hasan bin Ali ini jadi pemimpin. Jadi pemimpin selama berapa lama. Dan ketika Hasan jadi pemimpin, umat Islam yang geram dengan Muawiyah, di Syam juga Muawiyah diangkat jadi pemimpin baru. Jadi ada 2 pemimpin sekarang, 2 pemimpin resmi. Kalau sebelumnya hanya bagi teritori saja, Ali bin Abi Thalib menguasai semua negeri muslim, Muawiyah hanya Syam. Tapi sekarang di sana ada pemimpin baru, Muawiyah menguasai seluruh pemerintahan muslim. Karena yang paling layak itu Muawiyah, kata orang-orang sana. Kata orang-orang Madinah yang paling layak ya engkau lah cucu Rasulullah gitu. Setelah itu Hasan bin Ali itu berpikir, kalau Hasan itu mau, dia cerdas, jenius, pintar, jago perang juga, karismatik juga. Kalau mau menggerakkan, dia bisa menggerakkan ratusan ribu orang berperang dengan Muawiyah. Tapi yang beliau lakukan apa? Rasulullah pernah memprediksi. Dulu sekali ketika Hasan masih kecil. Ketika Hasan masih kecil dia sering main, ketika Rasulullah khutbah juga sering jalan-jalan di masjid itu. Digendong oleh Rasulullah dan kata Rasulullah, Ibni hadza, anakku ini, maksudnya cucu ya. Anakku ini di suatu hari di masa depan sayyid qaum. Dia akan menjadi pemimpin umat dan akan menjadi penengah, pendamai di antara pihak-pihak yang bersengketa, kata Rasulullah SAW. Dia akan jadi pendamai. Selama berbulan-bulan Hasan menjadi pemimpin dan akhirnya ketika melihat konflik makin gede, ancaman perang kembali ada, lalu dia mengirimkan utusan, Muawiyah juga mengirimkan utusan, utusannya berdialog dan Hasan sepakat gini, akan saya serahkan, dia bilang, akan saya serahkan kepemimpinan untuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Saya akan mundur dan udah nggak usah ada perang lagi. Umat Islam dipersatukan aja oleh satu pemimpin, Muawiyah bin Abi Sufyan. Saya ridho katanya. Sejak saat itulah Hasan bin Ali bin Abi Thalib mundur dari khalifah dan kehilafahan diambil alih oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dengan damai. Mustahil ada pemimpin kayak gitu hari ini. Udah kepilih nih, mau jadi calon presiden, saya akan serahkan aja ke bapak yang sebelah gitu. Nggak mungkin sekarang. Udah kampanye, udah macam-macam kan? Nggak mungkin hari ini kayak gitu. Saat itulah disebut Yaumul Jam'i, hari persatuan. Umat Islam bersatu di bawah pimpinan
Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ini sesuai dengan apa yang diprediksi oleh Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, al-khilafatu fi ummati 30 sanah, thumma malakun ba'da dzalik. Kekhilafahan di dalam umatku itu 30 tahun. Kenapa 30 tahun? Abu Bakar 2 tahun, Umar bin Khattab, Abu Bakar 2 tahun lebih ya, Umar bin Khattab 10 tahun, Utsman bin Affan 12 sampai 13 tahunan, Ali bin Abi Thalib 5 tahun, Hasan bin Ali bin Abi Thalib 6 bulan. Seluruhnya 5 pemimpin itu, 5 khulafaur rasyidun itu seluruhnya 30 tahun pas. Sebagaimana prediksi Rasulullah SAW. Dan tidak ada satu pola kepemimpinan yang sama. Kehilafahan itu artinya bukan sistem khilafah tapi kepemimpinan. Dan setelah itu berubahlah pemerintahan. Di zaman Muawiyah itu sudah bukan lagi pemimpin yang dipilih dengan demokratis, dengan pemilihan umum. Karena Utsman bin Affan terpilih dengan pemilihan umum. Tapi di zaman Muawiyah pemimpin dipilih dengan cara apa? Turun-temurun seperti kerajaan. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, yaitu malak. Sistem al-mulkiyah atau kerajaan. Nah, ikhwani wa fillah, sebagai penutup dalam kajian kita hari ini ya. Ali bin Abi Thalib ini pemimpin agung, pemimpin hebat, manusia jenius, manusia yang hampir sempurna. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah sahabat Rasulullah, penulis hadis Rasulullah. Lalu Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah yang terbunuh dalam peperangan melawan Ali. 2 orang ini adalah sahabat Ali, berjuang bareng, satu rumah dalam pengajiannya, satu pasukan dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam hijrah, dalam semuanya bareng-bareng terus. Bahkan ketika pemilihan Utsman mereka satu tim dalam majelis syura memilih Utsman bin Affan itu. Semuanya sahabat dekat dan ahli surga semuanya. Mereka udah dapat jatah surga semua. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ibunda kita semua sudah dijamin surganya beliau itu insyaallah sudah dapat jatah surganya. Lalu kita ihwani wa fillah, surga belum tentu, hama juga belum tentu. Bisa ngelihat aja belum tentu. Kita sedang berjuang. Jangan sampai sahabat-sahabat yang bersengketa fitnah di zaman dulu sudah dapat surga, lalu kita yang mengomentari mereka justru dapat neraka. Gara-gara kita tidak menjaga lisan kita. Sehingga para sahabat itu ketika ditanya tentang fitnah, mereka hati-hati menjawabnya. Tapi karena hari ini zaman media sosial, semua informasi bisa berseliweran, maka kita wajib membuka ulang folder-folder ini untuk menjelaskan dengan sangat ilmiah, bijak dan mengarahkan pemikiran yang moderat ketika membaca ini. Kalau tidak, ikhwani fillah, kisah para sahabat ini akan menciptakan faham-faham yang ekstrim dan real. Hari ini ada faham-faham keislaman yang ekstrim berdasarkan teori pemahaman mereka yang salah kaprah memahami sejarah ini. Ada yang menganggap Ali bin Abi Thalib sampai dituhankan, salah nabi, harusnya Ali bin Abi Thalib. Bahkan maksum itu artinya tidak punya dosa. Ali bin Abi Thalib punya dosa, Abu Bakar punya dosa. Mereka memiliki konsep imam maksum, itu bahaya sekali imam maksum, enggak ada yang maksum. Mereka punya konsep yang sangat melenceng dari akidah yang benar. Ada yang dari pemahaman salah ini menganggap pokoknya kalau salah kaprah memahami Islam, kalau tidak sesuai dengan paham kita berarti kafir, mengkafirkan, membid'ahkan, bahkan membunuh para teroris itu. Itulah keturunan dan juga murid-muridnya Khawarij. Banyak yang ngaco, yang sesat. Ada juga umat Islam yang agama moderat dikit tapi tidak mau membanggakan Ali bin Abi Thalib karena takut dianggap Syiah misalnya. Itu bahaya juga, hati-hati. Padahal seluruhnya adalah tokoh-tokoh mulia yang telah dalam kita. Intinya kawan-kawan, perselisihan antara sahabat adalah perbedaan antara 2 ijtihad. Perbedaan antara kebenaran yang berbeda tingkat disertai dengan fitnah yang mengadu domba. Jadi ada sahabat yang mulia berbeda pendapat, dan berbeda pendapat itu dapat pahala. Kalau berbeda pendapat dan pendapat Anda itu salah, pahalanya 1. Kalau benar, pahalanya 2 karena sudah berijtihad dan pahalanya dan ijtihadnya benar. Tapi ketika 2 orang mulia, 2 orang soleh punya pendapat yang sama-sama akurat, sama-sama bagus, begitu ada pihak ketiga yang adu domba, semuanya bisa berperang. Bahkan di antara manusia terbaik, manusia paling mulia didikan Nabi pun bisa berperang, apalagi kita. Jadi pelajarannya ikhwani fillah, hati-hati dengan fitnah. Sebagai penutup, bagaimana cara kita memahami konflik ini di zaman sekarang? Pokoknya sederhana sekali. Begitu kita ngerasa benci ke sebagian umat Islam, merasa sebel, merasa kesel, mengkritik terus, marah terus dan juga menyerang terus, berarti ada pihak 3 yang lagi tepuk tangan, yang lagi mengadu domba kita, gitu sederhana. Karena Muslim itu pada akhirnya selalu fa aslihu baina akhwaikum. Innamal mu'minuna
ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saudara. Jadi kalau kita benci dengan kelompok Islam yang lain, yang baik-baik, berarti ada pihak ketiga yang sedang mengadu domba kita. Kalau kita terus membidahkan, ngerecokin perbedaan dalam mazhab, dalam kunut, dalam tahiyat, ada yang pasif, ada yang dinamis misalnya. Debat soal itu terus berarti ada pihak ketiga yang bikin kita debat. Kalau di masjid kita nggak pernah akur, berantem terus soal taraweh, jumlah rokaatnya, berarti ada pihak ketiga yang ingin membuat kita sibuk pada perbedaan pendapat, sedangkan mereka mengelola pertanian, mengelola tambang, mengelola ekonomi, mengelola negara. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang lain. Pihak-pihak ketiga di zaman ini mengadu domba terus. Mereka punya politik yang namanya divide and rule. Pecah-pecah lalu Anda memimpin. Dalam bahasa Belandanya divide et impera. Pelajaran inilah pelajaran penting yang kita dapatkan dari kisah Ali bin Abi Thalib. Orang hebat, orang mulia pun bisa berbeda pendapat dan diadu domba, apalagi kita. Maka hati-hati dengan api fitnah ikhwani wa fillah, apalagi di zaman media sosial. Maka ikhwani wa fillah, sebagai pemuda, bagaimana kita mengimplementasikannya? Belajar ke tokoh-tokoh agung keteladan itu, ambil yang baik-baiknya dari seluruh pihak, kompilasi yang baik-baiknya, ajarkan yang baiknya, dan jelaskan yang perbedaan pendapatnya, jelaskan konfliknya dengan ilmiah dan kepala dingin, jangan sampai memprovokasi orang lain. Gitu ikhwani wa fillah ya. Ali bin Abi Thalib sang pemimpin sebagai penutup serial Khulafaur Rasyidun itu. Insyaallah di momen berikutnya kita akan bahas tokoh-tokoh lain yang juga inspiratif. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana untuk cerita malam hari ini? Masya Allah, banyak sekali mungkinnya insight yang bisa didapat ya. Mohon izin Ustaz, untuk materi hari ini kira-kira ada berapa pertanyaan? Enggak? Ada pertanyaan untuk ikhwannya atau dari akhwatnya? Ikhwan dulu insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz punten mau nanya tapi rada nggak nyambung sih. Tapi mungkin bisa kita apa ya? Jadi pertanyaan. Ya. Jadi fenomena di saat ini tuh banyak influencer gitu Ustadz, yang mana mungkin dari segi akidah tuh agak melenceng gitu ya Ustadz. Tapi banyak yang digemari oleh anak-anak muda, malah kebanyakannya anak-anak pemuda-pemuda dari umat Islam gitu Ustadz. Nah, sedangkan itu bagaimana ya Ustadz? Apakah kita boleh mengambil ilmu dari mereka gitu? Karena argumen dari pemuda-pemuda muslim yang mendukung influencer yang memang agak melenceng ini, kan dia kan nge-share yang baik lah, jadi kita ambil yang baiknya aja gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana Ustaz? Apakah kita masih boleh mengambil ilmu dari orang-orang seperti itu? Jazakallahu khairan. Baik, untuk pertanyaan di akhwat, ada pertanyaan mohon maaf? Tidak ada? Paling satu-satu dulu Ustaz ya. Baik. Mohon izin. Bikin posting di IG itu kan, hai guys semuanya, wah banyak followernya di share gitu. Saya ingin tanya ke ikhwan akhwat fillah semua. Kawan-kawan kan kuliah ya. Kuliah jurusan apa? Matematika kan, kimia, fisika, manajemen. Itu kan ilmu juga, menuntut ilmu. Kita belajar apakah semua dosen kita muslim? Ada yang non muslim juga kan? Kita pelajari nggak dari mereka? Kita mempelajari ilmu apapun dari siapapun, asalkan baik. Itu prinsipnya. Itu prinsip dasarnya ya. Kita belajar bahkan dari yang non muslim. Kata Rasulullah, saya harus menjelaskan ya apa adanya yang dijelaskan Rasulullah. Rasul mengatakan al-hikmatu dhalatul mu'min. Kebijaksanaan itu adalah harta hilang milik umat Islam. Haitsu wajadaha fahuwa ahaqqun biha. Dimanapun kalian dapat pelajaran yang baik, ambil dari siapapun tanpa terkecuali, bahkan dari orang ateis. Bahkan kita bisa belajar Islamic Studies dari orang ateis bisa. Ketika dia mengajarkan metodologi tertentu, oh ini bagus, kita adopsi untuk perkembangan umat Islam bisa. Anda tahu nggak? Ada namanya Mu'jam Mufahras li Ahfad al-Hadis. Ada indeks untuk mempelajari hadis. Jadi kan kalau misalnya gini, ada hadis innamal a'malu binniyat. Nah, Anda ingin tahu kata an-niyah ada di hadis mana aja? Gimana caranya? Coba. Butuh indeks. Kata niat itu ada hadis di hadis
Sahih mana, bab berapa, halaman berapa. Umat Islam tidak punya yang kayak gitu, nggak punya. Yang pertama kali bikin itu adalah orientalis, orang-orang Belanda dan Jerman. Tebal, dipakai oleh ulama-ulama hadis. Luar biasa itu. Itu bikin kita malu sih. Kita nggak bisa bikin kayak gitu, orang lain punya. Kenapa? Orang lain punya metodologinya. Orang lain punya metodologinya. Boleh kita bisa boleh pakai. Ada pembelajaran bahasa Arab namanya dari Profesor Schultz, orang Jerman itu. Kata sahabat saya, beliau ini pakar bahasa Arab, dosen di Malang. Akhirnya katanya ini salah satu referensi kita yang salah satu yang terbaik sekarang dalam pembelajaran bahasa Arab adalah karangan Profesor Schultz dari Jerman. Metodologi bahasa Arabnya. Kita bisa belajar dari siapapun, apalagi dari yang seperti itu. Boleh-boleh aja. Tapi apakah cukup? Enggak cukup jelas. Jadi dalam batas tertentu kita bisa belajar dari siapapun dan kita nggak usah marah-marah. Ingat ya, kalau kita marah-marah ke ustadz yang kita anggap ini agak kurang pas atau gimana, berarti ada pihak ketiga yang sedang memprovokasi kita untuk marah ke dia atau nggak suka ke dia, padahal ada pihak lain yang harus kita hadapi. Kebayang nggak? Tapi Anda tidak sepakat, boleh nggak apa-apa. Bagaimana caranya kalau kita tidak sepakat? Jangan kita larang orang untuk belajar itu. Karena hari ini juga selain itu nggak bagus caranya, yang kedua nggak mungkin, nggak bagus dan nggak mungkin. Nggak bagus karena itu bukan cara Islam. Yang kedua nggak mungkin, kenapa? Karena orang nggak bisa dilarang. Orang akan share juga, orang akan belajar juga. Yang bisa kita lakukan adalah membuat panggung yang lain yang sama meriahnya, sama menariknya, lebih berkualitas sehingga orang akan beralih dengan sendirinya. Dalam Islam tidak boleh ada memaksa. La ikraha fiddin. Jangan dengar yang itu dong, itu jelek, bahaya, bidah, haram, kafir. Nggak boleh kayak gitu. Saya tidak sepakat dengan beberapa pandangannya. Kan tidak terang-terangan juga. Kecuali kalau ada orang yang bilang, saya nabi baru, itu baru kan, sesat. Tapi kalau ngomong kayak gitu ya nggak bisa kita menjudge seperti itu. Tapi ini berbahaya. Nah kalau kita berpikir tokoh tertentu berbahaya, jangan disalahin orangnya, jangan disalahin jamaahnya. Yang kita lakukan adalah bikin panggung baru, lebih berkualitas, lebih menarik, lebih bagus posternya sehingga yang datang penuh masjidnya. Lebih bagus publikasinya. Algoritma dalam menyebarkan mesejnya lebih keren. Publikasinya lebih berkualitas. Kontennya lebih bagus. Ustadznya lebih hebat lagi. Materinya lebih canggih lagi. Lalu penyebarannya lebih masif lagi. Itu yang bisa dilakukan. Sehingga orang-orang akan pindah switch dengan sendirinya. Nggak dipaksa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Itu prinsip ya. Sebagai muslim terbiasa menjadi proaktif. Proaktif itu artinya kita tidak menyalahkan orang, tidak bermeta blamers, menyalahkan orang lain, ini gini, ini gitu. Udah kita bikin sendiri, kita siapkan, kita bangun biar orang kesana. Pada akhirnya dakwah itu adalah panggung kompetisi gagasan. Siapa yang paling menarik dan paling populer, dia akan diikuti. Makanya kita harus berusaha menjadikan konten kebaikan dan yang kita anggap benar itu populer. Karena kalau kita tidak menjadikan yang benar populer, maka yang populer, yang salah itu yang akan diikuti oleh orang lain. Yang tenar akan dianggap benar. Kita berkewajiban mentenarkan apa yang kita anggap benar. Gitu ya Wafila. Mangga silakan ada lagi. Alhamdulillah untuk jawabannya. Gimana Kang Ferry? Mohon izin. Masya Allah. Ustaz, mohon izin boleh bertanya juga. Mungkin untuk pertanyaan pertama Ustaz, dari 10, mohon izin mungkin keempat aja langsung 4. Dari 4 Khulafa Rasyidin, apakah metodologi dakwahnya bisa digabungkan? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, saya baca buku Sirah Nabawiyah karangan Al-Mubarakfuri. Setelah itu saya baca apa ya? Atau balik ke kisah Nabi? Itu aja sih. Mohon izin Ustaz. Baik. Yang pertama, model dakwah 4 orang ini beda-beda jelas. Model dakwah itu iwafillah, variabelnya 1, zaman. Zaman akan menuntut cara dakwah berbeda. Yang kedua, kapasitas kita. Tiap orang punya karakter kapasitas yang berbeda-beda. Utsman bin Affan, pernah nggak dengar Utsman bin Affan ceramah, ngajar atau apa? Nggak pernah, bisnis terus. Dakwah dia adalah mendukung proyek dakwah dengan uang. Beliau nggak bisa ceramah. Apakah sekarang kita bisa melaksanakan acara ini tanpa ada dana untuk membeli lighting, bayar token listriknya, kan nggak bisa. Perlu ada donatur, itu proyek dakwah juga. Abu Bakar As-Siddiq beda lagi dengan kebijakan-kebijakan politik. Dia nggak pernah ceramah gitu juga, nggak pernah. Ali bin Abi Thalib ya ustaz, itu penceramah, dai, hakim. Umar bin Khattab juga bisa seperti itu. Tiap orang pola-pola dakwahnya beda. Apakah
kita perlu mencontoh dakwah mereka? Yes, sebagiannya, tapi tidak seluruhnya. Kenapa? Karena sebagian cara dakwah mereka tidak kompatibel di zaman kita. Kenapa kan nggak kompatibel? Karena dakwah kita perlu kreativitas yang jauh lebih canggih dibanding zaman para sahabat itu. Karena lebih kompleks. Di zaman Rasulullah dakwah bisa dihitung lewat surat, ceramah ya, majelis taklim, lingkaran-lingkaran halaqah-halaqah, khutbah Jumat, nasihat setelah sholat kayak tadi, itu bisa. Tapi itu cara dakwah yang paling sederhana di zaman Nabi. Hari ini tidak cukup kawan-kawan. Anda perlu menawarkan dakwah melalui film. Anda perlu menawarkan dakwah dengan membuat event membutuhkan 200 sampai 400 triliun seperti World Cup. Itu dakwah. Anda perlu menawarkan dakwah melalui musik, melalui teater, melalui museum. Anda lihat ada museum 1453 Al-Fatih di Istanbul. Anda masuk ke sana tidak ada peninggalan-peninggalan sejarahnya di situ, nggak ada. Modern semua. Yang ada adalah laser, wallpaper, lukisan, gambar, di print ulang, kita bisa print juga di Taman Sari banyak di sini. Yang penting konsepnya, idenya itu. Ide dakwah orang-orang Turki canggih, ide dakwah Qatar canggih, ide dakwah mereka itu. Nah, umat Islam di Indonesia itu tidak kekurangan kreativitas kita itu. Yang kurang adalah mindset. Kita berpikir dakwah sama dengan ceramah, khutbah, majelis taklim. Padahal dakwah lebih luas dari itu. Begitu mindset kita diubah, sumber kreativitas kita akan mengalir banjir, memberikan ide-ide dakwah yang kreatif. Maulid Nabi itu kreativitas dalam dakwah, bukan ibadah mahdhah. Maka kalau misalnya ada orang masih berdebat Maulid Nabi bid'ah atau enggak bid'ah, itu mohon maaf terlalu terbelakang mindsetnya dalam dakwah. Orang kalau mindsetnya udah benar cara dakwah, saya kebetulan kuliah jurusan dakwah. Kalau orang mindset dakwahnya benar, dia akan menciptakan bukan hanya Maulid Nabi, peringatan perang Badar, peringatan perang Uhud, peringatan Hudaybiyah, peringatan perang Ahzab, peringatan Fatu Mekah, diselebrasi setiap tahun sehingga sepanjang tahun itu ada kalender hari-hari kemenangan Sirah Nabawiyah. Itu proses dakwah tuh. Dibuat festival, dibuat bazar, dibuat Badar Festival misalnya. Ada teater-teaternya, anak-anak kecil menampilkan sebagai Abu Bakar, sebagai Mus'ab, sebagai Ali bin Abi Thalibnya. Ada dramanya, dibuat film, ada iklan-iklan, ada aura. Kan kalau kita masuk bulan Ramadan ada aura kurma dan marjan kan biasanya kan. Nah, kira-kira begitu ada momen-momen sejarah Islam itu ada aura dakwah yang berbeda. Sebagaimana nanti beberapa hari ke depan ada aura merah semua dan pohon Natal. Itu kan dakwah. Dakwah agama lain kan. Nah, umat Islam saya sangat mengajak Anda semua untuk mengubah mindsetnya tentang dakwah. Dakwah itu adalah seluruh aktivitas untuk mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala asalkan tidak melanggar syariat. Dakwah ke prostitusi nggak bisa kayak gitu. Dakwah ke tempat maksiat nggak bisa. Tapi mendakwahi mereka dengan cara yang baik di tempat yang baik itu bisa. Tapi nggak di situ ya, nggak di situ. Nah itu yang pertama Ikhwafillah ya. Jadi cara dakwah kita tidak hanya di zaman Khulafaur Rasyidun yang kita contoh, tapi harus berkembang terus. Yang kedua tentang buku referensi, banyak referensi, cuman yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia terbatas sayangnya ya. Cuman saya bisa merekomendasikan pertama yang jadi standar menurut saya adalah buku Ar-Raqiq Al-Maktum karangan Syekh Sofi Rahmat Al-Mubarakfuri itu. Cuman kurang detail dan juga ada beberapa yang kurang valid juga ya menurut saya. Bisa Anda tambah dengan buku Sirah Nabawiyah karangan Mahdi Rizqullah Ahmad. Mahdi Rizqullah Ahmad, tebal segini nih. Dan itu dapat penghargaan internasional juga, seorang pakar sejarah di Saudi Arabia, dosen di sana juga. Ada beberapa lain kalau ingin lebih detail, tapi itu panjang ya. Ingin lebih detail saya bisa menceritakan 50 episode 75 jam kalau mau. Anda bisa mendengarkan serial saya Inspirasi Nabi di YouTube, tapi itu udah jadul dan juga audionya kurang bagus. Insya Allah mulai Januari saya akan publish 2. Yang satu serial Sirah Nabawiyah yang sudah saya lakukan di Cimahi, sudah masuk episode 30 nanti. Dan sudah ada 29 rekaman akan saya publish rutin di YouTube saya. Lihat di YouTube saya tentang kajian Majelis Inspirasi Nabi. Dan ada juga yang live setiap hari Kamis insya Allah mulai Januari nanti kajian sirah berseri 50 episode detail tentang Rasulullah dari lahir sampai wafat selama 50 episode di Masjid Salman setiap hari Kamis pada asar. Setiap Kamis sepanjang tahun 2023. Itu ya. Bisa online lewat YouTube ataupun bisa datang ke masjidnya. Gitu ya. Menurut saya kalau referensi Sirah Nabawiyah sangat kaya sekali. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah.